Shalom, jumpa lagi bersama saya Yehuda si penginjil kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita dapat sama-sama memahami mengenai konsep kerajaan Allah. Bacaan kita terdapat di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, bila mana kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab mereka, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dapat kita lihat, ini adalah paradoks dari kerajaan Allah. Kerajaan itu hadir, tetapi juga akan datang. Kita hidup di dalam masa sudah dan belum. Sudah karena Kristus telah datang membawa keselamatan. Belum karena kita masih menantikan kepenuhan kerajaan itu saat Ia datang kembali. Dan kita tahu bahwa hukum di dalam kerajaan Allah ialah kasih. Dan kasih ini memutarbalikkan sistem nilai-nilai di dalam kerajaan yang ada pada sebelumnya. Sebab kita tahu bahwa kerajaan Israel sendiri terbentuk dari 12 suku. Dan kerajaan Allah dibaharui kembali melalui apa? Yesus memperbaharuinya melalui 12 murid. Yesus menunjuk murid-muridnya. Dan dapat kita lihat di sini ada perbedaan nilai-nilai. Karena kita tahu bahwa kerajaan Israel sendiri memiliki aturan. Hukum yang berlaku itu ialah hukum Taurat. Tetapi kalau yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, hukum yang terutama ialah kasih. Dan kasih ini memutarbalikkan sistem nilai-nilai kerajaan tersebut. Sebab kita tahu pada dasarnya raja harus ditolong, diselamatkan. Yang menjadi hal yang terutama adalah raja. Sebab raja harus diprioritaskan keselamatannya. Tetapi tidak. Yesus itu sendiri ia adalah raja. Dan ketika ia mati, kerajaannya kokoh. Dia mengokohkan kerajaan melalui kematiannya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa di dalam sistem kerajaan Allah, Yesus mengutamakan kasih. Jadi kita juga sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu mengerti bahwa yang ditekankan di dalam kehidupan kita adalah kasih. Jadi untuk itu mari kita renungkan kasih. Kita lakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Sebab seperti yang diajarkan di dalam doa yang sempurna yang diajarkan oleh Bapa kita, isinya ialah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita perlu membawa hadirat Allah di tengah-tengah kita. Sebab dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, bersepakat, di situ Tuhan hadir. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir ketika pujian penyembahan kita naikkan. Ia bertata di atas pujian dan penyembahan. Sebab ada korban syukur yang kita naikkan. Jadi kita perlu bawa damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita perlu jaga damai sejahtera. Kita perlu membawa sukacita dimanapun kita berada. Supaya kita jadi terang dan garam. Supaya kita jadi dampak. Jangan sampai ada kita orang kabur. Jangan sampai ada kita orang bubar. Nah, tetapi baiklah, dengan kedatangan kita ada damai sejahtera. Dengan kedatangan kita ada hadirat Tuhan yang boleh dirasakan.
Jadi untuk itu mari kita sama-sama renungkan ini supaya kita dapat melahirkan buah-buah roh. Sebab kita bukan hanya lahir kembali dari air, tetapi Yesus menekankan kita supaya lahir juga dari roh, supaya kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Yang salah satunya ialah sukacita dan damai sejahtera. Amin. Untuk firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan menjadi terang dan garam, jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Shalom.